Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala man ba'atsahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala pada kesempatan di hari ini. Alhamdulillah kita sudah sebagian besar hari-hari di bulan Ramadan melakukan ibadah puasa dan tak terasa hari ini kita sudah paling tidak memasuki hari yang ke-26, tepatnya adalah 26 Ramadan bertepatan dengan tanggal 19 Mei 2020. Artinya tinggal tersisa beberapa hari lagi dari bulan yang mulia ini pada tahun 1441 Hijriah, yang tentunya bagi seorang muslim detik-detik berakhirnya Ramadan ini membuat kita semakin lebih khawatir apakah kita termasuk orang-orang yang kemudian mendapatkan predikat ketakwaan sebagaimana yang menjadi janji atau tujuan dari ibadah puasa Ramadan secara khusus, ya. Sekaligus kita juga tetap berharap karena seorang muslim bainal khaufi war raja. Seorang muslim harus senantiasa dalam kondisi khawatir tapi sekaligus dalam kondisi berharap Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita sebagai para wisudawan yang sukses mengisi Ramadan tahun ini dengan amal-amal kebaikan yang diterima, yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga dengan tujuan terbesar sebagai orang-orang yang nantinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa hingga kita berhak ya untuk mendapatkan predikat hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, mengingat pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-26. Artinya insya Allah malam nanti adalah malam yang cukup istimewa bagi umat Islam yang mengisi Ramadannya dengan berbagai macam ibadah. Lebih khusus karena tanggal 26 Ramadan yang nanti malam berarti masuk malam ke-27 merupakan malam yang disebutkan dalam beberapa hadis sebagai malam yang cukup potensial untuk munculnya Lailatul Qadar. Ya, jadi artinya biasanya dalam tradisi umat Islam kalau sudah di malam 27 itu ya aktivitas ibadahnya lebih bersemangat daripada malam-malam yang lain. Walaupun tentunya ini tidak mesti bahwa Lailatul Qadar itu malam 27 gitu ya. Karena dalam banyak hadis juga Nabi menyebutkan malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada 10 hari terakhir Ramadan. Dalam riwayat lain disebutkan pada hari-hari atau malam-malam yang ganjil. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat mungkin saja Lailatul Qadar itu sudah mulai ada sejak awal Ramadan gitu. Ya, tetapi kita percaya kepada beberapa hadis Nabi yang menginformasikan dan cukup kuat untuk jatuh pada tanggal 27. Tentunya bukan kemudian seorang muslim harus fokus ibadahnya hanya pada malam 27 saja gitu ya. Tetapi artinya ini semacam motivasi bagi kita karena kita hari ini sudah masuk tanggal 26 dan insya Allah nanti malam akan masuk tanggal 27 Ramadan ya. Tapi kita tetap berharap hari-hari lain yang tersisa malam 28-nya, 29 dan sampai penghujung Ramadan kita tetap bersemangat untuk melakukan berbagai macam ibadah Ramadan dan bahkan setelah Ramadan pun itu sebagai batu ujian sebenarnya apakah Ramadan kita sukses atau tidak adalah ketika keistiqomahan ini kemudian menjadi semacam habit, menjadi sesuatu yang dibiasakan bahkan setelah Ramadan selesai. Mudah-mudahan Allah menerima Ramadan kita insya Allah. Nah, terkait dengan ibadah Ramadan yang secara khusus diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menggapai malam Lailatul Qadar, ya dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa potensi untuk menggapai Lailatul Qadar itu bisa didapat, ya artinya ada satu amalan yang cukup berpotensi untuk bisa menjadi wasilah atau sarana untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar yaitu melalui ibadah i'tikaf. Ya. Jadi i'tikaf inilah yang kemudian Nabi SAW syariatkan secara khusus pada 10 hari terakhir Ramadan, walaupun tentunya i'tikaf pada dasarnya juga disyariatkan di luar Ramadan.
Tetapi secara khusus Nabi SAW bahkan mengajak para sahabat untuk beriktikaf pada malam ini atau pada 10 hari terakhir ini, ya karena di samping bahwa Lailatul Qadar sendiri yang tadi kita sebutkan potensi munculnya itu adalah pada 10 hari terakhir. Ya, dalam riwayat disebutkan bahwa potensinya bisa pada malam-malam ganjil, seperti disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Taharrau lailatal qadri fil witri minal ashr awakhir min Ramadan." Bahwa Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mencari malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil, ya, pada 10 malam terakhir Ramadan. Jadi kalau kita hitung dari hari ini, masih tersisa 2 malam ganjil lagi, yaitu malam ke-27 dan malam ke-29. Dan seperti yang tadi saya sebutkan juga, ada juga secara spesifik menyebutkan malam 27. Tapi intinya adalah 10 hari terakhir ini merupakan hari-hari dan malam-malam yang berpotensi untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar, dan maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu instrumen atau metode yang memang cukup berpotensi untuk kita bisa mendapatkannya. Kenapa? Karena instrumen ini mengkondisikan kita untuk bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu instrumen i'tikaf. Ya. Nah, ini sebagaimana Nabi SAW mengajak para sahabat, ya, man kana i'takafa ma'i falyataki fil ashr awakhir. Dalam hadis Imam Bukhari, Rasulullah mengajak para sahabat, barang siapa yang beriktikaf, maka hendaknya dia beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Tapi yang jadi catatan juga adalah ini sebenarnya iktikaf sekedar wasilah. Jadi iktikaf itu sekedar sarana untuk kita bisa fokus beribadah dalam rangka menggapai malam Lailatul Qadar. Walaupun pada dasarnya, kalaupun misalnya ada kondisi di mana seorang muslim tidak bisa melakukan iktikaf, ya itu pun tidak menjadikan mereka tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Karena hakikatnya sekali lagi iktikaf ini sifatnya hanya sarana dan wasilah saja. Makanya bagi seorang wanita yang misalnya dalam kondisi haid, ya tentunya kan tidak bisa beriktikaf di dalam masjid, ya karena memang mereka terlarang untuk berdiam diri beriktikaf dalam masjid. Begitu juga misalnya untuk umat Islam pada umumnya, yang misalnya ada kondisi tertentu tidak bisa beriktikaf, maka hakikatnya tidak mesti kemudian Lailatul Qadar itu dicari dan digapai melalui iktikaf. Ya bisa dengan ibadah-ibadah lainnya. Karena iktikaf sendiri bagian dari ibadah yang memang fungsinya untuk kita bisa fokus. Tapi tentunya bisa saja seorang muslim fokus dengan ibadah yang lain, walaupun tidak dalam bentuk iktikaf. Makanya para ulama sepakat, ya jamankan Allah, tidak mesti Lailatul Qadar didapatkan oleh seseorang dalam kondisi dia beriktikaf. Bahkan sebagian besar ulama juga berpendapat bisa jadi ada seorang muslim mendapatkan Lailatul Qadar tapi dia tidak merasakan tanda-tandanya. Misalnya dalam satu riwayat kan disebutkan bahwa di antara tanda Lailatul Qadar itu adalah di pagi harinya la syu'afi. Pagi harinya itu cukup sejuk, tidak ada matahari yang cukup terik menyinari bumi gitu. Artinya kondisinya betul-betul nyaman gitu. Itu di pagi hari, berarti kan malam Lailatul Qadarnya sudah turun pada malamnya gitu. Nah, tapi intinya ketika kita misalnya saat malam itu beribadah, walaupun kita tidak merasa ada semacam perbedaan misalnya di antara malam-malam Ramadan, kalau Allah takdirkan saat itu adalah Lailatul Qadar dan kita sedang beribadah, apapun wujud ibadahnya, insya Allah kita termasuk orang yang bisa mendapatkannya. Jadi tidak harus iktikaf itu tidak harus mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan iktikaf, sebagaimana juga tidak mesti seseorang bisa dikategorikan mendapatkan Lailatul Qadar dengan merasakan tanda-tanda tersebut. Malah kita berharap mudah-mudahan setiap bulannya atau setiap tahunnya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, ya terlepas kita merasakannya atau tidak, dan itu menjadi pahala yang disimpan, pahala yang bisa kita nikmati nanti di akhirat tanpa kita kemudian merasakan pahala itu telah menjadi simpanan bagi kita semua nanti di akhirat insya Allah. Nah, tapi kemudian meski Lailatul Qadar tidak selalu ya bisa didapatkan melalui atau tidak mesti disyaratkan dengan cara beriktikaf. Kalau kemudian ada seorang muslim yang ingin beriktikaf, tentu itu lebih baik ya, karena tadi seperti yang kita sebutkan, iktikaf merupakan potensi. Ya, iktikaf merupakan sarana yang potensial untuk bisa seseorang mendapatkan Lailatul Qadar ya. Tapi yang jadi persoalan, kita dihadapkan pada kondisi yang hari ini umat Islam ya mendapatkan ujian dari Allah berupa pandemik atau mewabahnya virus yang salah satu dampaknya adalah manusia kemudian dikondisikan untuk tidak bisa berinteraksi secara fisik ya dalam kehidupan sehari-harinya. Termasuk dalam ini tradisi itikaf. Khususnya di negeri kita di Indonesia, yang namanya itikaf itu memang biasanya di-manage ya, dikoordinir oleh DKM masjid gitu.
Walaupun sebenarnya Bapak sekalian, etikaf itu tidak harus dilakukan secara berjamaah. Jadi artinya kalau misalnya nih, ya kita, meminta izin kepada masjid misalnya atau kepada DKM masjid misalnya untuk melakukan etikaf, ya kita mungkin sendirian di dalam masjid gitu ya. Kemudian tidak ada semacam interaksi fisik di dalam masjid tersebut, ya tentunya nggak masalah kalau kita memang etikaf di masjid dalam kondisi seperti itu. Yang penting menjaga keamanan, menjaga kebersihan, atau juga yang paling penting adalah menjaga agar tidak menjadikan masjid yang dimana kita beriktikaf di situ sebagai klaster-klaster baru penyebaran virus. Ya, karena hakikatnya iktikaf juga tidak disyaratkan harus dilakukan secara berjamaah. Tapi masalahnya ya tradisi sebagian masyarakat kita menjadikan iktikaf sebagai aktivitas yang seakan berjamaah. Misalnya biasanya di awal malam nanti ada pengajian, ada kajian iktikaf gitu kan. Kemudian setelah kajian iktikaf istirahat sejenak ataupun ada masa-masa beribadah, lalu kemudian bangun di sepertiga malam atau di apa namanya, di penghujung malam sebelum sahur untuk melakukan salat tahajud berjamaah dan seterusnya. Kemudian nanti setelah subuh ada lagi pengajian. Nah, ini kan tradisi tahunan yang biasanya dilakukan umat Islam ketika beriktikaf. Yang semuanya rata-rata dilakukan secara berjamaah gitu. Nah, jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa iktikaf tidak harus dilakukan secara berjamaah. Walaupun tadi Nabi SAW mengajarkan para sahabat untuk berjamaah ya. Man kana i'takafa ma'i falyataki fil asyr awakhir, kata Nabi, barang siapa ingin beriktikaf bersamaku ya seakan kan mengajak berjamaah gitu. Tapi pada dasarnya yang namanya iktikaf itu ya tidak mesti berjamaah. Jadi kalau kita misalnya berada sendirian di dalam masjid pun ya itu sudah disebut kita sedang melakukan iktikaf ya. Nah, jadi ini dalam kondisi di mana kita bisa memasuki masjid. Tapi bagaimana kalau misalnya keputusan DKM ya sepakat untuk menutup pintu masjid untuk aktivitas apapun, ya, termasuk dalam hal ini ibadah etikaf yang meskipun tidak dilakukan secara berjamaah. Mungkinkah kita untuk bisa beretikaf misalnya di rumah masing-masing? Ya, nah ini yang sebenarnya pertanyaan sudah mulai dibahas ya sejak pertengahan Ramadan yang lalu gitu. Nah jadi intinya gini, etikaf itu adalah ibadah. Ya, sebagaimana umumnya ibadah, maka mesti memenuhi beberapa ketentuan rukun yang menjadi sebab sahnya suatu ibadah. Nah, dalam hal ini rukun iktikaf itu paling tidak ada 4. Yang pertama adalah mu'takif, 2 niat, 3 tempat iktikaf, dan yang keempat adalah berdiam diri di tempat tersebut. Untuk mu'takif atau orang yang beriktikaf, maka disyaratkan bagi orang yang beriktikaf dengan syarat-syarat standar di dalam suatu ibadah. Pertama misalnya dia muslim, kedua dia berakal gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah khusus untuk iktikaf disyaratkan harus dalam kondisi suci dari hadas besar, tapi tidak disyaratkan dalam kondisi suci dari hadas kecil, kecuali kalau misalnya saat iktikaf dia hendak beribadah sholat. Tapi kalau misalnya dia saat iktikaf hanya sekedar untuk berdiam diri saja, berzikir misalnya, tidak disyaratkan untuk dia harus suci dari hadas kecil, meskipun afdolnya juga suci dari hadas kecil gitu. Tapi kalau untuk hadas besar, maka ini menjadi syarat sahnya etikaf. Ya, karena etikaf ini mensyaratkan masuk ke dalam masjid dan masuk ke masjid harus dalam kondisi suci dari hadas besar. Nah, ini syarat standar bagi mu'takif. Ya. Kemudian yang kedua niat. Niat ini adalah azam di dalam hati untuk membedakan seseorang sedang melakukan suatu aktivitas A atau B. Ketika seseorang masuk ke dalam masjid, tentunya kan yang membedakan antara dia sedang di masjid untuk beribadah dengan dia di masjid dalam kondisi misalnya tidak beribadah, sekedar misalnya mau numpang istirahat misalnya atau sekedar ngobrol dengan temannya, tentunya kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, maka niat ini juga menjadi rukun untuk sahnya suatu etika. Kemudian rukun berikutnya ya, yaitu tempat iktikaf, dan yang keempat adalah konsekuensi dari tempat tersebut, yaitu iktikaf berdiam diri di dalam tempat yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, dari 4 rukun tersebut bisa kita katakan dalam kondisi yang tadi kita sebutkan, masjid kemudian tidak di apa nama atau di DKM bersepakat masjid tidak bisa digunakan untuk iktikaf misalnya karena dikhawatirkan akan apa namanya menghadirkan jamaah yang besar. Akhirnya ya dari 4 rukun ini bisa kita katakan 2 rukun yang umumnya bisa kita lakukan, yaitu mu'takif dan niat. Tapi 2 rukun terakhir ini yang menjadi masalah karena disyaratkan harus di suatu tempat yang disebutkan dalam Al-Qur'an dengan apa namanya masjid. Ya, Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 187 ketika menjelaskan tentang aktivitas ibadah etikaf, wa antum aqifuna fil masajid, dan kamu beriktikaf di dalam masjid. Nah, jadi artinya iktikaf ini tidak bisa sembarang tempat. Ya, harus ada tempat khusus yang kemudian menjadi salah satu rukun di antara rukun-rukun iktikaf, yaitu masjid. Tapi yang jadi masalah adalah apakah mungkin kemudian seseorang iktikafnya di rumah yang mungkin saja di rumah tersebut sudah disediakan tempat khusus untuk ibadah sunnah pada umumnya atau ibadah bagi kaum wanita. Ya.
Nah, dalam hal ini saya perlu menjelaskan bahwa yang namanya tempat ibadah itu dalam istilah fikih ya ada beberapa istilah, yaitu ada 4 paling tidak. Pertama jami', 2 masjid, ketiga musola, dan keempat zawiyah atau musola al-bait. Ya. Jadi ada 4 istilah untuk menyebut suatu tempat ibadah yang biasa dilakukan oleh umat Islam, khususnya dalam konteks ibadah salat. Ya. Pertama jami'. Jami' itu adalah tempat ibadah yang dipakai untuk sholat Jumat. Tentu sekaligus untuk sholat 5 waktu juga. Makanya disebut dengan jami' yang berasal dari kata jamaah, dan sholatnya ya sholat Jumat juga berasal dari kata jamaah. Dan kemudian aktivitas sholat yang dilakukan di dalam jami' ini disebut dengan jamaah yang juga berakar kata dari jamaah. Maka jami' ini maksudnya adalah tempat yang cukup representatif untuk menghadirkan jamaah yang besar yang biasanya memang diisi dengan melakukan sholat Jumat secara rutin setiap pekannya. Nah, untuk jami' ya, maka syaratnya adalah dia secara khusus dipakai untuk sholat Jumat dan sekaligus tentunya dipakai untuk sholat 5 waktu. Nah, sedangkan kalau masjid, ini adalah istilah yang secara umum untuk menunjukkan kepada suatu tempat ibadah yang dipakai untuk sholat 5 waktu secara konsisten. Meskipun bisa jadi tidak dipakai untuk sholat Jumat. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa setiap jami adalah masjid, tapi belum tentu setiap masjid adalah jami. Nah, ini juga makanya perlu dipahami jamaah sekalian ya. Ada kadang pemahaman sebagian masyarakat kita ada musola-musola kecil yang biasanya ada di sudut-sudut kampung ya, sudut perumahan yang nggak dipakai sholat Jumat, tapi kadang disebut dengan istilah musola. Padahal kalau memang di situ dipakai secara rutin sholat 5 waktu, namanya ya masjid gitu, bukan bukan musola gitu. Tapi bisa dikatakan dia bukan jami kalau memang tidak dipakai untuk sholat Jumat. Nah, dua tempat tersebut yang kita sebutkan di awal yaitu jami dan masjid ini boleh dan bahkan menjadi tempat yang memang untuk kita melakukan etika. Meskipun nanti ada sebagian ulama yang berpendapat kalau masjid secara umum tidak bisa gitu, tapi yang lebih khusus adalah di jami. Tapi kebanyakan ulama mengatakan ya jami lebih afdol ya, tapi boleh saja etika di dalam masjid-masjid kecil walaupun itu tidak dipakai sholat Jumat ya. Nah, kemudian ada istilah musola. Nah, musola ini sebenarnya bukan masjid kecil ya. Seringkali masyarakat kita menerjemahkan musola itu masjid kecil. Padahal yang dimaksud dengan musola itu adalah tempat sholat yang sifatnya digunakan pada momentum tertentu. Misalnya kalau kita mengadakan sholat Idul Fitri nih dalam kondisi normal ya bisa melakukan sholat Idul Fitri berjamaah di lapangan bola. Maka lapangan bola itulah yang kemudian kita sebut musola. Atau misalnya tempat-tempat sholat yang ada di beberapa tempat yang bisa jadi dalam momentum tertentu dia tidak dipakai untuk sholat gitu karena mungkin jamaahnya memang nggak ada ya misalnya tempat sholat yang ada di terminal di bandara misalnya tempat-tempat hiburan nah ini termasuk disebut dengan musola ya. Kemudian atau bisa juga musola ini digunakan atau disebut untuk sebagai nama untuk menyebut apa namanya tempat sholat. Biasa kalau misalnya di perkantoran itu ada basement, parkiran mobil atau motor yang dipakai pada momen-momen tertentu untuk melakukan sholat Jumat karena jumlah jamaah yang sangat banyak. Maka parkiran itu ya saat dipakai untuk sholat disebut dengan musola. Nah ini perbedaan antara jami, masjid, dan musola. Jadi makanya musola ini sifatnya spesifik, sifatnya tidak konsisten dipakai untuk sholat 5 waktu ya, tapi pada momentum tertentu saja. Tentu jelas kalau yang namanya musola tidak bisa dipakai etikaf saat dia misalnya tidak menjadi musola. Lapangan bola misalnya, bisa nggak kita jadiin sebagai tempat etikaf, kita pasang kemah di situ? Ya nggak bisa. Karena sekali lagi yang bisa dipakai untuk etikaf adalah jami atau masjid. Nah, kemudian ada istilah yang keempat zawiyah atau disebut dengan musolal bait. Ya. Musolanya rumah. Ada juga yang menyebutnya dengan masjidul bait, masjidnya rumah. Nah, kalau ini adalah tempat yang biasanya ada di setiap rumah umat Islam, ya dibuat misalnya di satu sudut tertentu atau di satu kamar tertentu yang ada di rumah setiap umat Islam itu tempat khusus yang memang bisa dipakai untuk ibadah. Dan memang umat Islam itu dianjurkan ya jamaah Allah yang misalnya diberikan rezeki yang luas oleh Allah untuk kemudian menyediakan tempat khusus untuk ibadah. Gitu. Karena dalam suatu hadis disebutkan bahwa jika seorang muslim itu sudah melakukan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, maka sediakanlah beberapa sholat sunnah yang bisa dia lakukan di dalam rumahnya. Karena itu akan menjadi cahaya akan menerangi rumah tersebut. Makanya ini isyarat bahwa sebaiknya juga umat Islam punya ruangan khusus untuk melakukan ibadah sholat-sholat atau ibadah-ibadah sunnah lainnya. Bahkan sebagian sahabat juga ya pernah meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sekali-sekali melakukan sholat jamaah di dalam musola mereka atau di dalam ruangan khusus yang ada di rumah mereka untuk ibadah. Nah, dari keempat tempat ini, kebanyakan para ulama berpendapat, termasuk empat mazhab resmi berpendapat bahwa
mau laki-laki atau wanita hanya bisa melakukan iktikaf di dua tempat, jami' dan masjid. Ya, jami' dan masjid. Ya. Kecuali nanti dalam mazhab Hanafi. Ya, dalam mazhab Hanafi apa namanya, atau bisa kita katakan begini, kalau untuk laki-laki, 4 mazhab rata-rata sepakat bahwa yang namanya iktikaf hanya bisa di jami' dan masjid, ya. Walaupun ada satu 2 ulama dari mazhab Maliki dan Syafi'i yang membolehkan bagi laki-laki untuk melakukan iktikaf di zawiyah atau di apa namanya, di mushola rumah, ya. Sedangkan kalau untuk wanita memang, ini perbedaan pendapatnya malah lebih apa ya, lebih besar atau lebih lebih signifikan daripada perbedaan terkait dengan laki-laki yang beriktikaf, di mana memang 4 mazhab secara resmi mengatakan laki-laki iktikafnya adalah di jami' dan masjid. Ya, dan yang tadi kita sebut sebagian ulama dari mazhab, Syafi'i dan Maliki ini tidak mewakili mazhab resminya gitu. Jadi mazhab resmi 4 mazhab itu bagi laki-laki tetap di jami' dan masjid. Nah, tapi kalau untuk perempuan maka mayoritas ulama ya dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali mengatakan bahwa iktikaf wanita juga sebagaimana laki-laki di jami' dan masjid. Hal ini didasarkan kepada praktek para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meneruskan iktikafnya Rasulullah setelah Rasulullah meninggal. Jadi dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW itu senantiasa iktikaf di 10 hari terakhir dan setelah beliau wafat itu dilanjutkan kembali ya tradisi iktikaf ini oleh istri-istri beliau di dalam Masjid Nabawi saat itu. Maka ini menjadi dalil bahwa iktikaf bagi wanita pun pada dasarnya adalah mesti di masjid atau di jami'. Tapi mazhab Hambali berpendapat seperti yang disampaikan oleh Imam Az-Zailai dalam kitab Tabyinul Haqa'iq bahwa untuk si perempuan, seperempuan, maka etikafnya yang afdol, ya walaupun mereka juga sepakat boleh di masjid atau jami, tapi bagi mazhab Hanafi yang afdol bagi perempuan malah etikafnya adalah di zawiyah atau di musholal bait, ya, di rumah, di musola rumah yang disediakan di rumah masing-masing umat Islam. Kenapa? Karena mereka berargumentasi bahwa yang namanya wanita itu ya tempat ibadahnya di rumah, bukan di masjid atau di jami gitu. Maka etikaf mereka pun afdolnya tetap di sana. Bahkan tadi dikatakan afdol ya, dalam arti kalau untuk apa namanya, 3 mazhab yang lain ya afdolnya perempuan tetap di masjid atau jami, tapi dalam mazhab Hanafi afdolnya tetap di dalam rumah walaupun mereka sepakat boleh dilakukan di jami atau masjid. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari perbedaan pendapat ini, kalau untuk wanita masih mungkin ya ada perbedaan yang cukup kuat di antara 4 mazhab di mana mereka boleh saja mengambil taklid kepada pendapat mazhab Hanafi di antara 3 mazhab yang ada, yang kemudian bisa saja beriktikaf di dalam rumah masing-masing. Tapi kita ya, kaum laki-laki misalnya, ya kalau mau beriktikaf, ya kita misalnya mau mengambil sebagian titik pendapat ulama sih bisa saja gitu. Tapi kalau menurut saya dan saya lebih cenderung mengambil pendapat pada mayoritas ulama bahwa laki-laki pada dasarnya tidak bisa beriktikaf kecuali di jami atau di dalam masjid. Ini berdasarkan eksplisitnya hadis Nabi yang menjelaskan hal tersebut. Apakah ini dalam kondisi normal ataupun dalam kondisi tidak normal seperti yang hari ini kita hadapi berupa wabah. Tetapi tentunya bukan berarti kemudian kita berkecil hati ya ketika tidak bisa beriktikaf. Karena walaupun kita tidak bisa beriktikaf minimal ya minimal azamkan saja di dalam hati kita agar kemudian kita bisa beriktikaf atau kalaupun misalnya secara praktis secara fikih kita tidak bisa beriktikaf maka ya beribadahlah semampu yang bisa kita lakukan karena hakikatnya Lailatul Qadar ini tidak disyaratkan harus didapatkan melalui iktikaf ya. Tapi niatkan saja mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut dengan ashabul a'dzar, orang-orang yang mendapatkan uzur di mana tidak bisa melakukan suatu ibadah khusus tertentu tapi pahala tetap bisa kita raih. Ini berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana Nabi SAW bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma ya'maluhu al-muqimus shahih." Kalau ada seorang hamba dalam kondisi sakit atau melakukan perjalanan, maka dia kemudian bisa mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang yang sehat atau tidak melakukan perjalanan. Tentunya atas dasar niat yang ada di dalam hati masing-masing untuk bisa beribadah walaupun kemudian terhambat oleh uzur-uzur syar'i seperti apa namanya wabah penyakit hari ini. Jadi niatkan saja, ya niatkan saja dan tetap beribadah di rumah, di zawiyah atau di musola baiknya. Kemudian dia melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan pada malam-malam Ramadan, sholat tarawih, qiyamul lail, witir, dan jangan lupa jaga yang wajib. Kemudian sempurnakan amalannya dengan yang sunnah, baca Al-Quran, zikir dan seterusnya. Type ini apa namanya dari sisi kita bicara tentang apa fikih atikaf ya di tengah pandemi wabah hari ini. Jadi intinya adalah sebaiknya
kita bagi laki-laki berniat saja dan mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala i'tikaf kepada kita dengan niat tersebut. Baik, kemudian terakhir ya, yang kemudian juga sering ditanyakan, apalagi ini juga beberapa hari ke depan kita akan memasuki hari kemenangan, istilahnya begitu ya, hari di mana umat Islam kemudian bisa merayakan ibadah 1 bulan mereka di bulan Ramadan melalui ibadah berbuka, ya, yaitu kemudian disebut dengan Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal, yang tentunya Idul Fitri ini juga disyariatkan di dalamnya untuk kita melakukan ibadah salat ya sebagai bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bahwa ibadah itikaf ini berfungsi untuk kita kemudian untuk menyempurnakan setelah menyempurnakan Ramadan lalu kemudian disyariatkan untuk kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan takbir yang menandakan kebahagiaan kita sudah menyelesaikan ibadah puasa dan juga sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi sekali lagi yang jadi masalah adalah tradisi sholat Idul Fitri ini juga pada masa Rasulullah SAW dilakukan secara berjamaah, gitu ya. Dan bahkan bisa dikatakan Rasulullah itu mungkin tidak akan pernah kita temukan riwayat sholat Idul Fitrinya tidak berjamaah, gitu ya. Nah, lantas apakah masih memungkinkan untuk kita kemudian sholat Idul Fitri di tengah pandemi wabah ini yang tidak bisa kita lakukan berjamaah? Ya. Maka sebelum masuk kepada bagaimana kita sholat Idul Fitri di tengah wabah yang hari ini mungkin kita tidak bisa melakukan secara berjamaah, kita pahami dulu bahwa yang namanya sholat Idul Fitri ini rupanya dalam kondisi normal, para ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan wajib, yaitu madzhab Hanafi, kemudian ada yang mengatakan fardu kifayah, yaitu madzhab Hambali, dan ada yang mengatakan sunnah muakkadah, yaitu mazhab Maliki dan Syafi'i. Tentu dengan catatan perbedaan pendapat ini muncul ketika dalam kondisi normal gitu ya. Nah, ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa sholat Idul Fitri ini kalau bisa jangan ditinggalkan karena meskipun ada yang mengatakan sunnah muakkadah gitu ya, tapi sunnahnya tetap sunnah yang dianjurkan sekali gitu karena Rasul tidak pernah meninggalkannya. Bahkan ada yang mengatakan wajib atau fardu kifayah. Tetapi dalam kondisi tidak normal di mana kita kemudian terhalangi untuk bisa menghadiri jamaah, dalam kondisi darurat seperti hari ini kita diuji dengan pandemik COVID-19 ya, maka kemudian ya boleh saja kita meninggalkan syariat yang dilakukan secara berjamaah ini ya karena ada suatu kondisi yang membuat kita tidak bisa melakukannya. Nah, ini berdasarkan pendapat kebanyakan ulama misalnya seperti Imam Alauddin Alauddin Al-Mardawi di dalam kitab beliau Al-Insaf fi Ma'rifatul Raji minal Khilaf bahwa beliau mengatakan wa yu'zaru fi tarkil jumu'ati wal jamaah ya wa yu'zaru fi tarkil jumu'ati wal jamaah dalam kitab beliau disebutkan al-marid ya bila niza bahwa boleh meninggalkan sholat Jumat dan jamaah bagi orang yang sakit dan begitu juga wa yu'zaru aidan fi tarkihima li khafi hudusil marad. Boleh juga meninggalkan aktivitas ibadah berjamaah bukan hanya orang yang sakit tapi juga orang yang khawatir tertimpa penyakit. Nah, kita di sini rata-rata mungkin di rumah masing-masing dalam kondisi sehat gitu. Tapi kalau kita kemudian menghadiri jamaah apalagi kalau kita tinggal di wilayah yang sudah zona merah penyebaran wabah tersebut, nah maka ini kita termasuk orang yang mendapatkan uzur untuk tidak menghadiri jamaah karena ada kekhawatiran akan tertimpanya penyakit tersebut. Nah, maka boleh kita tidak melakukan sholat berjamaah Idul Fitri sebagaimana yang sudah kita lakukan selama ini, tidak menghadiri sholat jamaah 5 waktu, bahkan kemudian tidak bisa menghadiri sholat Jumu'ah ya kalau memang kita berada di wilayah yang potensi penyebarannya cukup besar. Nah, kemudian lantas kalau misalnya kita tidak bisa sholat berjamaah Idul Fitri, apakah kemudian kita tetap disunnahkan untuk sholat Idul Fitri di dalam rumah? Maka jawabannya adalah mayoritas ulama tetap mensunnahkan dan mensyariatkan untuk kita bisa melakukannya di dalam rumah masing-masing. Tentunya dengan catatan bahwa kesunahan untuk kita mengisi tanggal 1 Syawal itu dengan berbagai macam ibadah tetap diberlakukan ya, dalam kondisi apapun. Misalnya kalau kita nantinya ingin sholat Idul Fitri di dalam rumah masing-masing karena mayoritas ulama membolehkan, ya tetap di malam harinya kita bukan di malam hari di pagi harinya tetap kita disunahkan dalam kondisi yang terbaik di mana kita kemudian memakai pakaian yang terbaik, lalu kemudian kita juga disunahkan sebelum sholat Idul Fitri untuk mengkonsumsi makanan tertentu, ada yang mensunahkan dengan makanan kurma gitu kan agar menunjukkan kita ini sudah tidak lagi berpuasa pada tanggal 1 Syawal. Nah, maka sebelum kita mendirikan ibadah sholat Idul Fitri, sunnah-sunnah seperti ini tetap kita jalani ya. Nah, setelah kemudian kita
memasuki waktu duha, ya setelah terbitnya matahari, nah disinilah baru kita disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Fitri. Apakah secara sendirian di rumah atau secara berjamaah. Nah ini seperti dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa tetap disunahkan untuk sholat Idul Fitri, ya kalau sholat hal munfarid fal madzhab sihhatha. Walaupun dilakukan secara sendirian, tetap itu sah ya dalam mazhab Syafi'i secara khusus, dan kebanyakan ulama berpendapat seperti itu. Nah, tetapi dengan catatan waktunya adalah persis dengan waktu di sholat duha gitu. Jadi artinya sejak terbit matahari, dan bahkan boleh saja setelah terbit matahari sampai menjelang waktu zuhur. Itulah waktu di mana kita bisa mendirikan sholat Idul Fitri. Ya. Nah, lantas kemudian bagaimana cara sholat Idul Fitri? Ya, pada hakikatnya cara sholat Idul Fitri itu tidak berbeda dengan sholat Idul Fitri pada umumnya yang setiap tahun kita lakukan. Ya, di mana sholat Idul Fitri itu ada jumlahnya 2 rakaat, kemudian pada rakaat yang pertama kita membaca 7 takbir plus takbiratul ihram, jadi totalnya ada 8 takbir, takbiratul ihram dulu, kemudian baca doa iftitah, nah setelah itu baru kita membaca 7 takbir yang disebut dengan takbirat zaidah, ya takbir tambahan dalam sholat Idul Fitri, ada 7 takbir, dan di sela-sela takbir tersebut disunahkan membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ini pada rakaat yang pertama. Nah, setelah selesai baca takbir, ya seperti biasa pada umumnya sholat sunnah kita membaca Al-Fatihah, lalu membaca takmin, lalu membaca surat, lalu kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, terus ya seperti sholat pada umumnya. Dan setelah sujud yang kedua, kita bangkit lagi, membaca takbir, namanya disebut takbir intiqal. Nah, setelah membaca takbir intiqal, baru kita disunahkan kemudian menambah 5 takbir zaidah lagi. Ya. 5 takbir zaidah pada rakaat yang kedua, dan seterusnya sholatnya begitu dilakukan sebagaimana umumnya sholat sunnah, hingga berakhir dengan membaca salam. Jadi cara sholatnya tidak berbeda ya, secara umumnya dengan kita mendirikan sholat Idul Fitri pada setiap tahunnya gitu ya. Tapi yang menjadi persoalan adalah bukan pada sholatnya biasanya, tapi masalah khutbah. Ini karena tradisi sholat Idul Fitri itu biasanya adalah setelah sholat ada khutbah. Nah, apakah kemudian kalau kita sholat di rumah sendirian ataupun berjamaah masih tetap disyariatkan kita untuk membaca sekaligus kalau misalnya orang lain yang membaca kita mendengarkan khutbah? Maka di sini jamaah yang Allah kita pahami terlebih dahulu bahwa khutbah dalam sholat Idul Fitri itu bukan syarat sahnya sholat. Artinya, para ulama sepakat bahwa khutbah dalam sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Tidak seperti sholat Jumat, yang mana khutbah merupakan syarat sahnya sholat Jumat. Jadi kalaupun misalnya ya kita sholat Idul Fitri di rumah, walaupun berjamaah tidak ada khutbah ya nggak masalah. Bahkan nggak usah kita bicara dalam kondisi tidak normal. Dalam kondisi normal pun kalau memang misalnya tidak membaca khutbah atau kita setelah sholat langsung pulang nggak mendengarkan khutbah, ya sholat kita tetap sah. Walaupun tentunya kita menyelisih apa yang afdol gitu ya. Karena tetap disunahkan adanya khutbah sebagaimana dalam tradisi sholat Idul Fitrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka khutbah ini dijelaskan oleh para ulama bahwa tetap disunahkan pula. Sebagaimana sholat tetap disunahkan, khusus kalau sholat Idul Fitrinya dilakukan secara berjamaah di rumah masing-masing. Ya kalau sholatnya sendirian memang tidak ada ya khutbah. Seperti pernyataan Imam Nawawi bahwa kalau sholatnya sendirian lam yaktub. Jadi kalau sholatnya sendirian misalnya di rumah, dia tidak ada khutbah. Ya, karena khutbah itu disampaikan antara satu pihak kepada pihak yang lain gitu. Kalau dia sendirian sholat, ya untuk apa khutbah itu disampaikan gitu ya. Jadi tetap kalau sendirian tidak ada khutbah. Tapi kalau tetap berjamaah, ya wa insallaha musafirun, contohnya kalau sholatnya itu dilakukan oleh sejumlah orang yang musafir, yang mereka hakikatnya kan juga gugur ya syariat berjamaahnya, tapi mereka tetap melakukan berjamaah termasuk sholat Idul Fitri, khotbah bihim imamuhum, maka tetap ada khutbah yang disampaikan oleh pemimpin safar ini tadi. Maka dalam kondisi normal pun, dalam kondisi kita sholat Idul Fitri di rumah pun, maka kalau jumlah jamaahnya cukup banyak, misalnya ada yang mengatakan 4 orang dan seterusnya, maka di sini tetap ada disyaratkan membaca khutbah. Dan khutbah yang disampaikan, nah kalau untuk khutbah dari sisi hukum memang sunnah, tapi dari sisi praktek khutbah ini sama sebagaimana khutbah dalam sholat Jumat. Jadi ada 2 khutbah, kemudian antara 2 khutbah diselingi dengan duduk, lalu kemudian masing-masing 2 khutbah ini membaca 5 rukunnya, yaitu baca hamdalah, yang pertama, kedua sholawat, 3 baca ayat, keempat wasiat taqwa, dan yang kelima membaca doa. Jadi kalau secara sederhana ya bisa kita baca misalnya innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian kita baca ayat innal ya alladzina amanu kutiba alaikumus qiyam misalnya, atau baca ayat yang ada takwanya ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, lalu kita sampaikan aku wasiatkan ketakwaan kepada kalian, yang disampaikan kepada keluarganya misalnya, lalu kemudian ditutup dengan baca doa. Jadi walaupun nggak panjang-panjang ya sebagaimana khutbah Id pada umumnya, ini sudah cukup mengamalkan kesunahan
khutbah di dalam 2 khutbah tersebut ya. Dan kemudian juga di dalam 2 khutbah ini apa namanya, boleh ya membaca lewat teks atau menyampaikannya, apa namanya, dengan hafalan, nah itu nggak ada masalah. Dan yang juga agak unik di dalam sholat, Idul Fitri ini dalam konteks membaca khutbah adalah boleh membaca khutbah dalam kondisi, duduk atau bahkan boleh dalam kondisi berbaring gitu. Jadi artinya kalau khutbah dalam sholat khutbah dalam sholat Jumat misalnya itu kan disyariatkan dalam kondisi berdiri. Tapi kalau untuk khutbah dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha, maka eee, khutbahnya adalah sunnah dan berdirinya juga adalah sesuatu yang disunnahkan. Artinya kalaupun misalnya sholat, khutbah Idul Fitrinya misalnya dalam kondisi duduk, misalnya kita kalau berjamaah bersama keluarga gitu setelah sholat jamaah kemudian kita berbalik menyampaikan khutbah sambil kondisi apa, sambil duduk misalnya ya boleh-boleh saja itu tidak membatalkan khutbahnya. Jadi sebenarnya khutbah dalam sholat Idul Fitri ini cukup mudah ya, cukup fleksibel, insya Allah bisa kita lakukan dan kita tetap berharap mudah-mudahan ibadah-ibadah kita dari awal Ramadan kemudian diakhiri dengan aktivitas ibadah di tanggal 1 Syawal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga tetap kita berharap mudah-mudahan Allah secepatnya mengangkat wabah ini hingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala untuk memakmurkan dunia ini dengan kebaikan-kebaikan sembari kita berharap termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dalam setiap kejadian yang Allah kehendaki di alam semesta ini menjadi orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran fa'tabiru ya ulil absar. Dan sebagai catatan terakhir adalah ini juga sesuatu yang harus kita pahami dengan baik ya. Islam itu mengajarkan ada yang namanya skala prioritas dalam kita menjalankan ajaran. Kalau dari sisi hukum misalnya tentu yang wajib didahulukan daripada yang sunnah atau bahkan yang mubah. Maka dalam konteks berhari raya Idul Fitri ya kalau memang misalnya di wilayah kita masih cukup besar potensi tersebarnya wabah, maka kita tetap harus apa namanya menjaga keselamatan diri dan orang lain yang hukumnya wajib. Lalu jangan didahulukan aturan apa dan dahulukan tradisi-tradisi yang hukumnya mubah atau sunnah misalnya seperti saling berziarah di apa di sesama tetangga misalnya atau bersilaturahim pada kerabat misalnya. Kalau memang itu masih berpotensi untuk tersebarnya wabah, maka seorang muslim tetap harus mendahulukan yang wajib menjaga diri dan orang lain dari apa berbagai macam bahaya dan untuk silaturahim atau ziarahnya ya bisa ditangguhkan atau bisa bersilaturahmi menggunakan media-media dan teknologi-teknologi yang bisa kita gunakan hari ini. Jadi tetap kita harus mendahulukan sesuatu yang wajib daripada yang sunnah atau yang mubah. Nah inilah cara kita bagaimana mengisi Ramadan khususnya dalam bentuk etikaf di tengah wabah dan juga nanti insya Allah saat kita melakukan sholat Idul Fitri dan berbagai bentuk ibadah dan tradisi yang ada pada tanggal 1 Syawal tersebut. Dan jangan lupa juga setelah itu disunahkan untuk kita berpuasa ya selama di bulan Syawal sempurnakan dengan puasa 6 hari sitan min Syawal untuk kemudian kita bisa mendapatkan kemuliaan puasa 1 tahun penuh. Ya, Nabi SAW mengatakan man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal fakana shaumud dahri. Barang siapa melakukan puasa Ramadan lalu kemudian dia sempurnakan atau ditambah dengan 6 hari puasa di bulan Syawal yang bisa dimulai dari sejak tanggal 2 Syawal ya sampai akhir Syawal tentunya, maka Rasul mengatakan fadzaka shaumud dahri itu sama seperti dia berpuasa 1 tahun penuh. Nah, maka mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa melakukan berbagai macam ibadah ini ibadahnya disempurnakan dengan aturan-aturan syariatnya dan juga pahalanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.